Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Amri Manurung dari kelas 1C. Di sini saya akan membahas tentang faedah mempelajari Qososul Quran. Nah, tetapi sebelumnya kita terlebih dahulu harus tahu apa sih itu Qososul Quran atau Qosos Al-Quran. Nah, jadi Qosos Al-Quran terdiri dari dua kata, yakni kata Qosos yang makna Qosos ini adalah bentuk jamak dari kata Qissoh yang berarti kisah-kisah, cerita-cerita. Dan yang kedua adalah kata Al-Quran. Ketika dua kata ini kita gabung, maka terbentuklah kata Qosos Al-Quran. Berarti dapat kita pahami bahwa Qosos Al-Quran adalah kisah-kisah yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, kisah-kisah tersebut ketika kita pelajari atau kita baca pastinya memiliki manfaat bagi kita tersendiri. Mengapa? Karena Al-Quran juga sebagai pedoman hidup manusia. Nah, jadi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran juga dapat kita jadikan pedoman sebagai penuntun hidup kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, tapi pada kali ini saya akan membahas tentang faedah mengetahui Qososul Al-Quran yang saya rangkum ke dalam 6 kesimpulan. Ya, yang pertama ialah mengetahui prinsip-prinsip dakwah agama Allah dan syariat-syariat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah dakwah daripada utusan-utusan atau nabi-nabi Allah. Salah satu kisah-kisah dakwah tersebut seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Hijr ayat 89 sampai 99. Nah, Al-Hijr ayat 87 sampai 99 ini menerangkan tentang karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nah, bahwasanya pada ayat-ayat ini menerangkan tentang karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian Allah pun menyeru Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan seperti yang termaktub dalam firman-Nya Quran surah Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang berarti maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi ketika kita ingin mengetahui kisah-kisah dakwah para nabi, nah kita bisa ambil contoh dari Quran surah Al-Hijr ayat ke-87 sampai 99 ini. Bahwasanya sebenarnya inti dari dari ajaran-ajaran dakwah para nabi dan rasul itu adalah satu, yakni mengajarkan tauhid, seperti yang tertera dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, yang bermakna, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku, yakni sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bukan hanya Nabi Muhammad, tetapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, 24 nabi sebelum Nabi Muhammad juga memiliki inti ajaran yang sama, yakni apa? Yakni tauhid ilallah atau mengesahkan Allah.
Jadi faedah yang pertama adalah menjelaskan prinsip-prinsip dakwah agama Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Untuk cara-cara dakwah juga bisa kita temui di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua adalah memantapkan hati Rasulullah dan kaum muslimin, serta meyakinkan akan kemenangan yang akan diperoleh kaum muslimin. Nah, kalau untuk contoh kisahnya, maka kita bisa melihat ke dalam Quran surah Ali Imran. Nah, kita bisa melihat ke dalam Quran surah Ali Imran ayat 123 sampai 129, yang mana pada ayat ini menjelaskan tentang perang Badar. Nah, seperti kita tahu bahwasanya ketika perang Badar adalah perang yang pertama dilakukan oleh umat Islam. Pada saat itu umat Islam minoritas melawan kaum Quraisy yang mayoritas. Umat Islam hanya memiliki 300 personil, sementara mereka memiliki 900 personil. Bahkan ada yang mengatakan kaum musyrikin saat itu mempunyai 1000 personil. Kalau dalam logika kita mungkin akan menang yang mayoritas, 300 lawan 900. Nah, maka dari itu Allah berfirman dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Dan juga ayat-ayat sebelumnya. Nah, jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin karena Allah juga membantu kaum muslimin dalam peperangan Badar, seperti menurunkan bala bantuan berupa 3.000 malaikat. Nah, jadi ketika kaum muslimin ini resah, menang tidak ya, maka Allah pun menurunkan firman-Nya untuk memantapkan hati mereka bahwa mereka pasti akan menang melawan kaum musyrikin. Nah, ini selaras dengan firman Allah dalam surah Hud ayat ke-120, yang artinya, dan semua kisah dari rasul-rasul itu kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah sampai kebenaran kepadamu serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, faedah yang ketiga ialah ketika kita membaca tentang kisah-kisah ahlul kitab, maka kita akan mengetahui sifat-sifat ahli kitab tersebut, yang mana mereka mempunyai sifat-sifat yang buruk, seperti mengubah ayat-ayat Allah, merubah ayat-ayat Allah, dan menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-71. Nah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Nah, masih banyak lagi keburukan-keburukan tentang ahli-ahli kitab yang termaktub di dalam Al-Quran. Namun, apakah semua ahli kitab ini memiliki sifat buruk tersebut? Tentunya tidak. Allah juga berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtarun
لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Yang artinya, dan sesungguhnya di antara ahli kitab itu ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi tidak semua Yahudi memiliki sifat buruk tersebut, hanya saja mayoritas mereka memiliki sifat-sifat buruk tersebut. Itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah untuk memperlihatkan kebenaran Rasulullah dan kebenaran Al-Quran. Kalau berbicara tentang kemujizatan Al-Quran, kita tidak perlu lagi memperbicarakan tentang kemujizatan Al-Quran, karena seluruh kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau untuk kebenaran Al-Quran, bisa kita ambil contoh dari Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yang berartinya dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Jadi ayat ini menceritakan tentang ada laut yang mana laut ini seperti dua laut, tetapi bersatu, tetapi dalam satu tempat, tetapi tetapi nampaknya berpisah. Nah, jadi pada era modern sekarang telah ditemukan bahwasanya ada dua laut yang tidak menyatu, dan ini bisa kita lihat di Selat Gibraltar. Jadi Selat Gibraltar ini adalah pertemuan antara lautan Samudra Atlantik dengan Laut Mediterania, dan Selat Gibraltar ini adalah selat yang memisahkan antara Eropa dan Afrika. Nah, jadi di Selat Gibraltar itu ada laut yang berwarna hijau dan ada juga laut yang berwarna biru, yang mana mereka kedua ini tidak bercampur, selaras dengan surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Maka dari itu ayat ini juga menceritakan bahwasanya Al-Quran itu benar adanya. Nah, yang kelima ialah memantapkan keyakinan bagi pembaca dan pendengarnya. Jadi ketika kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, kita bisa memantapkan iman kita. Seperti di dalam Quran surah Al-Kahfi, yang mana yang menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi ini adalah pemuda-pemuda yang menyelamatkan iman mereka dari kejaran raja yang zalim. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Ashabul Kahfi saja rela bepergian jauh, dikejar-kejar hanya demi mempertahankan imannya. Maka kita bisa mengambil teladan untuk lebih memantapkan iman kita, karena kita saja tidak dikejar-kejar oleh kaum yang zalim seperti apa yang terjadi kepada Ashabul Kahfi. Nah, yang terakhir adalah menanamkan pendidikan akhlakul karimah. Untuk kisah dan contohnya bisa kita lihat pada Quran surah Luqman, bahwasanya dalam Quran surah Luqman ayat ke-12 sampai ke-19 di situ menceritakan tentang nasihat-nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya untuk bertauhid, untuk berbakti kepada orang tua, untuk dan lain sebagainya. Bisa kita lihat dalam Quran surah Luqman ayat ke-12 sampai 19. Nah, jadi di dalam Quran, dalam ayat ini terdapat berbagai nasihat untuk pendidikan akhlak kepada seorang anak. Yakni yang pertama ada perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, perintah untuk berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu.
Yang ketiga, untuk tidak meremehkan amal soleh sekecil apapun. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar dan juga sholat, termasuk dari percerminan hablum minallah dan hablum minan nas. Yang kelima, tidak sombong dan tidak angkuh. Dan yang keenam adalah rendah hati, dengan sederhana dalam berjalan dan rendah dalam berbicara. Nah, demikianlah 6 faedah Qasrul Quran yang saya bahas. Saya mengetahui bahwasannya pembahasan saya ini mungkin banyak kurangnya, seperti dalam kata-kata saya yang masih terbata-bata, dan bagaimanapun dan sedemikian lainnya kekurangan saya. Maka dari itu saya mohon maaf jikalau ada kata-kata saya yang salah. Jika ada yang benar maka itu datang dari Allah, dan jika ada yang salah maka itu datang dari pribadi saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.